Allah sangat benci 3 hal. Yang pertama adalah berkata ya, sesuatu yang tidak punya sumber atau tidak ada manfaatnya. Kata orang itu, saya dengar seperti ini dan itu, tapi tidak ada manfaatnya. Gak ada manfaat ilmunya, bukan zikrullah, bukan syukur, gak ada. Ada orang begitu. Bahkan ada orang bersahabat, bertahun-tahun itu aja ceritanya. Diulang-ulangi. Dulu waktu kita masih SD, dulu waktu kita masih SMA, dulu waktu kita tinggal di kompleks sana, terus manfaatnya apa? Kalau antum mau sebutkan sekali cukup. Kalau begitu mubah, kenapa diulang-ulangi? Kenapa enggak diganti dengan hal yang bermanfaat? Supaya buku amal kita terisi. Maka Allah benci yang pertama, qil wa qal. Suka berkata ini dan itu tapi tidak jelas sumbernya. Dan juga yang kedua adalah wa kasratus su'al. Dan juga banyak bertanya. Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya. Maksudnya contoh misalnya antum hadir di pengajian begini, ada orang, Masya Allah di sini tidak ada, tapi ini contoh saja. Ada orang, dilihat orang di sebelahnya, bajunya bagus. Merek apa bajunya? Beli di mana? Kalau dia mau beli oke. Tapi kalau tidak mau beli, semua apa yang orang pakai, semua orang apa, gerak-gerik orang semua ditanggapi. Pernah lihat orang seperti ini? Ada ya? Saya pernah lihat orang begitu tuh. Hampir semua ditanggapin sama dia. Apa saja yang dilihat ditanggapin. Dan tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Membuang waktu. Daripada itu berzikir. Bersyukur, beristighfar gitu kan. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Lalu beliau berzikir. Tapi berdiri diri sendiri saja. Ada satu anak muda di sebelahnya tanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Beliau mengatakan, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Beliau tersentuh itu, lalu beliau berzikir. Bukan karena zikir ngantar jenazahnya, tapi beliau tiba-tiba ingat, ini kalau saya meninggal seperti orangnya, saya tidak bisa lagi berzikir nih. Maka beliau isi dengan berzikir. Karena sudah diantar, tidak bisa lagi berzikir. Dan yang ketiga dikatakan wa idha'atul mal. Ini yang Allah benci, membuang-buang harta, ya, nggak jelas. Gitu. Tentang potongan sabda Nabi SAW, qil wa qal, perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah oleh Ibnu Battal, wa huwal iktharu minal kalami wal irjaf. Banyak bicara dan menyebarkan berita yang membuat orang takut. Atau mungkin membuat orang kagum. Atau membuat orang tertawa. Tapi nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat. Hanya sebatas saja cari simpati orang. Ya. Itu maksud dari qil wa qal yang Allah tidak suka. Nahwa qaulun nas. Seperti perkataan sebagian orang. Atau fulana. Atau fulanun kada. Wa mana'a kada. Wal khawdu fima la ya'ni. Seperti orang bilang, si fulan memberi ini, dan dia tidak dapat itu. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya, ada orang nih, dibicarakan di satu majelis, si fulan itu kemarin tidak diterima kerja. Baik, terus antum ikut tanggapin. Oh iya, ada juga teman saya tidak diterima kerja. Terus pertanyaan sederhana, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Di buku amal dicatat gak ini? Bermanfaat gak? Itu masalahnya. Daripada antum tanggapin sesuatu yang kosong begitu. Oh si fulan tidak diterima kerjanya. Ya sudah. Tidak ada manfaatnya. Antum diam saja. Tidak usah ikut-ikutan. Kalau memang harus ada di majelis itu. Daripada kita ikut timpali itu. Sama. Dia juga kosong. Kita juga kosong. Tidak ada gunanya. Tanggapin rumah orang. Tanggapin helm orang. Tanggapin mobil orang. Di lampu merah. Kalau lagi lampu merah. Daripada lihat mobil orang mereknya apa. Ya, dia pakai helm apa. Zikrullah. Gitu kan. Banyak bisa kita lakukan. Dengarkan ceramah, ya.